Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati rekan-rekan pers yang pada hari ini kita undang untuk kegiatan khusus untuk DPP Partai Hanura menyampaikan keterangan pers didampingi oleh jajaran TPPP Pusat terkait dengan proses dan pelaksanaan tahapan pilkada serentak yang dilaksanakan oleh Partai Hanura. Hari ini saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Harian di samping kanan, kemudian Ketua TPP Pusat Pak Saprizal, kemudian Sekretaris TPP Pusat dan juga Ketua Tim Pengawas TPP Pusat Partai Hanura. Hadir juga jajaran pengurus Partai Hanura, Dewan Kehormatan, kemudian Dewan Pakar, dan juga jajaran DPP Partai Hanura Harian. Izinkan kami menyampaikan beberapa keterangan pers. Pertama, bahwa terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024, Partai Hanura telah melaksanakan launching Pilkada serentak tahun 2024 pada tanggal 23 April 2024. Kemudian dilanjutkan secara serentak dibukanya pendaftaran secara resmi di seluruh Indonesia oleh DPD dan DPC Partai Hanura. Kemudian Partai Hanura melaksanakan penjaringan bakal calon kepala daerah secara berjenjang bottom up dari DPC, DPD, dan DPP melalui tim penjaringan, penetapan, dan pemenangan Partai Hanura di setiap tingkatan. Hingga pada hari ini 11 Juni 2024, tim penjaringan Pusat telah menerima bakal calon kepala daerah sebagai berikut. 1. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur. 57 bakal calon gubernur. 13 bakal calon wakil gubernur. 3 bakal calon mendaftar dalam 2 posisi, yaitu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kemudian 2 pasangan bakal calon yang mendaftar secara langsung berpasangan. Total 73 bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dan 73 bakal calon atau 100% telah menerima surat rekomendasi dari DPP Partai Hanura. 2. Untuk bakal calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 1. 504 bakal calon bupati, 2. 148 bakal calon wakil bupati, 3. 143 bakal calon wali kota, 4. 42 bakal calon wakil wali kota. Total ada 837 bakal calon bupati atau wakil bupati dan calon wali kota atau calon wakil wali kota. Dari 837 bakal calon tersebut telah menerima rekomendasi sebanyak 631 orang. Sisanya tentu on proses yang sedang dikerjakan oleh TPPP Pusat. Sebelum menerima rekomendasi, bakal calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang fit and proper test ini dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura di setiap provinsi. Bakal calon yang telah menerima rekomendasi selanjutnya diberi kesempatan selama 1 bulan untuk menggenapi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Tentu disesuaikan dengan jumlah kursi di masing-masing DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. 20% dari jumlah kursi yang tersedia. DPP melalui TPPP Pusat, DPD dan DPC secara proaktif melakukan koordinasi, pendampingan, dan monitoring agar bakal calon tersebut mendapatkan koalisi minimal 20% dari kursi yang tersedia atau 25% suara. Bakal calon yang telah mendapatkan pasangan dan dukungan minimal 20% kursi yang tersedia di DPRD provinsi dan kabupaten kota dari partai politik atau gabungan partai politik selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh TPPP Pusat
untuk diterbitkan surat keputusan model B persetujuan partai politik KWK oleh DPP Partai Hanura. Kemudian DPP bersama dengan DPD dan DPC Partai Hanura selanjutnya akan membentuk tim pemenangan Pilkada serentak 2024 untuk membantu memenangkan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menerima surat keputusan model B persetujuan partai politik KWK. Demikian sebagai pengantar rekan-rekan pers. Selanjutnya hal-hal yang bersifat teknis, proses maupun tahapan hingga nanti dikeluarkannya surat keputusan partai, model persetujuan parpol KWK dan juga pembentukan tim pemenangan dan kerja-kerja politik pemenangan akan disampaikan langsung oleh Ketua TPPP Pusat. Selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Saprijal dan nanti juga ada penyampaian dari Ketua Tim Pengawas maupun Wakil Ketua Umum harian. Persilakan. Bapak-bapak para pengurus harian Partai Hanura, rekan-rekan pers yang saya hormati, cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekjen tadi tentang perkembangan penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Hanura pada Pilkada serentak tahun 2024 ini. Di dalam pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan bahwa tanggal 23 kami telah meluncing, besoknya tanggal 24 kami sudah mulai membuka penjaringan dan jumlah pun sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen tadi. Mungkin saya akan mencoba sedikit menyampaikan beliau-beliau yang mendaftar di Partai Hanura untuk calon gubernur. Saya coba bawa kita ke Sumatera Utara. Yang telah kita berikan rekomendasi untuk calon gubernur di Sumatera Utara adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Ini telah kita keluarkan rekomendasinya. Dan juga kepada Pak Musa Rajek atau dikenal Pak Ijek gitu. Dan satu lagi calon wakil gubernur Pak Adi Saputra. Ini tuh Sumatera Utara. Untuk daerah lain seperti Sumatera Selatan, kita juga memerlukan rekomendasi dan beliau juga mendaftar ke Partai Hanura, yaitu Bapak Herman Deru. Juga telah kita berikan rekomendasi kepada beliau. Untuk lain, saya sampaikan di sini, di Provinsi Papua misalnya, ada Pak Wimpi. Pak Wimpi itu sekarang beliau masih sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Beliau juga telah kita berikan rekomendasi untuk menjadi calon kepala daerah atau calon gubernur di Provinsi Papua Tengah. Lain halnya lagi di Kalimantan Barat, mendaftarkan diri juga ke Partai Hanura, yaitu Bapak incumbent ya, yang sekarang juga masih jadi gubernur, beliau itu Pak siapa namanya, Pak Sutarmiji. Ada Pak Lazarus juga ada, ya, ada juga Pak siapa namanya, Pak Lazarus juga sekarang anggota DPR RI juga mendaftar ke tempat kita. Dan termasuk di Maluku Utara telah kita keluarkan juga rekomendasi untuk Pak Muhammad Kasubah. Beliau ini dari PKS yang insya Allah akan berpasangan dengan kadernya Partai Hanura, yaitu Basi Salama. Selanjutnya untuk Gubernur Papua Barat Daya, yaitu ada Pak Gabriel Asem. Terus untuk Maluku ada dua nama besar yang kita kenal. Satu adalah
Inspektur Jenderal Polisi Pelabuhan Murad Ismail, dan juga ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey. Ini adalah yang mendaftar ke kita dan telah kita keluarkan juga rekomendasi untuk beliau-beliau itu. Itu kira-kira dari jumlah 73 itu kami sebutkan beberapa orang, termasuk juga Pak Ilham Sirajuddin untuk Sulawesi Selatan, termasuk juga Bapak siapa namanya ini, Pak Jerry, dan untuk beberapa kepala atau calon wali kota dan calon bupati yang mungkin dikenal, yang sudah memberikan mendaftar ke kita dan telah kita berikan rekomendasi. Ada Pak Andri Warman ini incumbent, sekarang Bupati Agam di Sumatera Barat. Ada juga Pak Eka Putra, sekarang juga masih incumbent di Bupati Tanah Datar, ya. Ada juga Pak Pancawijaya, yaitu untuk Oganilir. Manokwari yang incumbent sekarang nama Pak Hermus Indo, juga telah kami keluarkan juga rekomendasi untuk beliau untuk maju di daerah Manokwari kembali. Ada Ibu Ami ini Cew Cumi ini, panggilnya Ibu Ami ini adalah incumbent wali kota Singkawang, Kalimantan Barat. Untuk kota Palu, Adianto Rashid. Dan untuk di kota Sabu Salam, Afan Alfian. Itu beberapa nama yang sudah dikenal oleh masyarakat yang mendaftar kepada kami di Partai Hanura. Partai Hanura tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen, berkomitmen untuk menyelenggarakan bersama-sama dengan calon ini pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan jujur dan adil. Bapak dan rekan-rekan media yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kita sudah 837, yang kita serahkan ada kurang dari 837, itu penyebabnya adalah karena di daerah Papua itu ada sedikit mungkin masalah transportasi dan komunikasi, tapi semua kita di DPP ini telah mengeluarkan rekomendasi kepada orang-orang siapa saja yang mendaftar ke kami. Mungkin itu penjelasan tambahan dari saya. Kalau rekan-rekan mau ada yang kurang jelas, silakan, akan kita coba untuk menjawab. Kami persilakan. Sama Ketua TP3, pertama-tama kita bersyukur bahwa seluruh proses pelaksanaan pencalekan pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar. Dalam TP3 ini ada tim pengawas. Tim pengawas pada intinya melaksanakan pengawasan terhadap proses berjalannya kegiatan pilkada. Aspek daripada tim pengawas ini internal dan eksternal. Internal tentu menyangkut pelaksanaan dari timnya itu sendiri. Dan yang kedua, eksternal dari calon. Nah, alhamdulillah ketua umum kita juga memberi kebijaksanaan kepada tim dan penekanan bahwa dalam pendaftaran tidak ada pemungutan apapun dalam bentuk apapun. Dan alhamdulillah ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh tim TP3. Memang agak spesifik, ketua tim ini luar biasa. Tidak ada pertemuan di lain tempat kecuali di tempat pendaftaran, di kantor. Sehingga dengan demikian, dengan kebijakan ketum dan pelaksanaan yang konsisten dari ketua tim, alhamdulillah saya katakan tadi lancar dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Walaupun di mana-mana upaya-upaya mendiskreditkan tim khususnya memang ada, tidak bisa dibantah. Isu-isu
bahwa ada penerimaan dan sebagainya, ada. Tapi tidak ada faktanya. Dan untuk itu sekali lagi, para teman-teman sekalian dari teman pers, ini bisa dijadikan suatu news kali ya, bahwa di Hanura itu tidak ada pungutan apapun dalam bentuk apapun pada pendaftaran. Dan tidak ada pertemuan di luar kantor atau di luar pendaftaran. Nah, sekarang demikian tim pengawas dengan kebijakan dan pelaksanaan seperti itu, kerja jadi ringan. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak ada hal yang merusak citra Partai Hanura, dan insya Allah dengan terdaftarnya calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati yang begitu banyak di luar dugaan, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan ke depan semua pelaksanaan berjalan lancar, dan tentu bantuan wartawan, pers sangat diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak Ketua. Sesuai tahapan yang diatur oleh petunjuk organisasi Partai Hanura, rekomendasi semacam atau dalam partai lain itu namanya surat tugas. Untuk memberi kesempatan kepada pihak yang mendapatkan rekomendasi partai, ya, mencari dukungan partai politik lain hingga terpenuhinya syarat minimal untuk diusung sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi kalau kita langsung menetapkan surat keputusan, ya surat B persetujuan partai politik KWK, maka kita bisa menjadi kartu mati. Kita misalnya menetapkan langsung sekarang kepada siapa. Ternyata calon yang kita dukung itu tidak mendapatkan tambahan kursi, sehingga kita gagal mengusung. Jadi semua calon masih pada tahap ya surat rekomendasi untuk dia melakukan kerja-kerja politik, komunikasi yang bersifat keluar maupun ke dalam untuk mendapatkan dukungan partai. Nah, nanti dari 3 calon tadi kita akan lihat siapa di antara calon yang kita berikan rekomendasi mendapatkan tambahan dukungan partai politik ya untuk terpenuhinya syarat minimal. Jadi ini belum surat keputusan ya atau B persetujuan KWK Parpol. Silakan yang lainnya. Oke, Pak Ketua. Kita 50% dari jumlah provinsi. Di provinsi di Indonesia ada 38, kita menerima calon itu 19 provinsi di Indonesia. Jadi itu yang kita terima pendaftarannya. Itu ada lagi? DKI kita juga mengeluarkan rekomendasi untuk calon wakil gubernur dari kader partai. Saya sebutkan namanya Bapak Jafar Bejeber. Untuk Pilpres jelas ya, kerjasama politik kita dengan PDI Perjuangan, kemudian P3 dan Perindo. Untuk Pilkada, Partai Hanura ditegaskan oleh Ketua Umum sebagaimana juga aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah, kemudian DPC, mereka adalah jajaran pengurus partai yang paling memahami tentang kondisi daerah, demografi daerah, situasi politik daerah, pemetaan terhadap calon-calon yang akan berkontestasi dalam pilkada di daerah. Maka untuk pilkada Partai Hanura terbuka, membuka diri untuk melakukan kerjasama politik dengan partai politik manapun. Ya, jadi apakah yang kemarin di Pilpres koalisinya di 01, apakah di Pilpres kemarin di 02, Hanura terbuka untuk kepentingan pilkada di provinsi maupun kabupaten kota. Kita tidak mendikotomis ya, apakah calon tersebut dari kalangan tua atau kalangan muda, yang pasti siapa yang berpotensi untuk memenangkan kontestasi pilkada, sebagaimana juga tentu masukan dari daerah, disitulah posisi politik Partai Hanura. Kedua, siapa yang memiliki komitmen untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, maka disitulah posisi politik Partai Hanura. Jelas ya. Silakan yang lain. Silakan. Terima kasih, saya Value yang lebih tinggi dibandingkan dia hanya memiliki basis elektoral atau elektabilitas. Bahwa semua partai menginginkan kemenangan terhadap calon yang didukung pasti. Ya, tapi kemenangan yang semu jika kita memilih berbasis elektoral kemudian dia terpilih,
tapi dia tidak memiliki komitmen apapun kepada daerah. Nah, komitmen Partai Hanura jelas kepada siapapun yang memiliki komitmen terhadap kemajuan daerah dan juga kesejahteraan rakyat di daerah. Bahwa Hanura akan menggunakan survei sudah pasti. Setiap calon yang kita keluarkan nanti surat keputusan atau bahkan juga rekomendasi sebelum surat keputusan, kita sarankan mereka untuk menggunakan lembaga survei untuk mengukur ya tingkat keterpilihan masyarakat ya, terhadap setiap calon kepala daerah. Dan hal-hal yang lainnya tentu menjadi bagian pertimbangan yang kita letakkan kepada kebutuhan negara ini, kebutuhan bangsa ini, yang relevan tentu dengan kebutuhan partai politik dalam hal ini Partai Hanura. Cukup ya.